Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati beliau Ketua dan Pengurus DKM Al-Ikhlas Duta Indah. Yang kami muliakan Bapak Ibu jamaah salat subuh ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hamdan wa syukran lillahi, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala khairi khalqillah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ikhwatal iman uhayyikum tahiyatan islamiyah. Tahiyatul islam hiya salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Masih semangat? Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah. Segala puji dan syukur kita kepada Allah di saat banyak orang lain sibuk dengan kesibukan duniawi. Allah masih memperkenankan kita untuk menyibukkan diri dengan kesibukan ukhrawi. Salah satu ulama besar dalam Islam, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, yang bernama Asli Abdullah bin Ahmad bin Muhammad, wafat pada 620 Hijriah. Beliau mengatakan, min alamati i'radillahi anil abdi ayyaja'ala syughalahu fima la yaghnihi. Salah satu tanda Allah mulai berpaling dari seorang hamba ketika Allah menyibukkan hamba tersebut dengan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Itu tanda Allah mulai berpaling dari seseorang. Salah satu tanda. Sibuk, tapi kesibukan yang tidak ada untungnya. Kesibukan yang tiada akhirnya. Kesibukan yang hanya akan melahirkan kelelahan, baik lahir maupun batin. Ini penghujung tahun. Banyak yang sibuk dengan segala sesuatu yang tidak bermanfaat secara substansi hakikat. Contoh, jalan-jalan ke tempat wisata, pulang-pulang capek lahir, duit habis, macet. Batin capek, di jalanan ngamuk-ngamuk karena jalanan macet. Tapi banyak juga yang melakukan hal yang begitu, Pak. Wal-iyazubillah. Semoga Allah menjaga kita dari hal-hal yang demikian. Allah masih memperkenankan kita melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk akhirat kita. Inilah yang disebut dengan istilah taufik dalam agama kita. Taufik. Allah masih memperkenankan kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk agama kita.
Maka Bapak Ibu sekalian, mohon izin kita saling mengingatkan. Ini udah menjelang akhir tahun dan akan memasuki awal tahun Masehi. Cuma sekedar mengingatkan. Mungkin Bapak Ibu tidak akan melakukan, tapi anak cucu tolong diingatkan, tidak usah ikut-ikutan merayakan tahun baru, termasuk niup-niup trompet gitu Pak. Khawatirnya kalau keluarga jamaah Masjid Al-Ikhlas Duta Indah ikut-ikutan niup trompet, nanti takutnya malaikat ikut niup trompet Pak. Dia lihat, wah kok pada niup trompet, udah waktunya kali kata malaikat. Dia ngambil trompetnya, ditiup, kelar hidup kita semua Pak. Jadi nggak usah ikut-ikutan niup-niup yang begitu-gituan. Dan alhamdulillah jamaah kita tetap konsisten. Dilihat dari jamaah sholat subuh dan pengajiannya tidak berkurang. Di tempat lain sudah pada di mana, udah nggak jelas. Yang rame malah jalanan, tempat-tempat yang begitu. Ya, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, pagi ini kita akan membahas satu tema yang sedang menjadi problem besar di tengah-tengah bangsa kita hari ini. Setidaknya kita mengangkat dua peristiwa besar. Pertama, terjadinya bencana tanah longsor dan banjir bandang di Aceh, sebagian Sumatera Utara, dan juga sebagian Sumatera Barat. Yang kedua, perselisihan yang terjadi di internal sebuah ormas besar Islam di Indonesia antara ketua umumnya dan rais amnya. Kedua peristiwa besar ini Bapak Ibu sekalian muaranya satu, harga diri. Dua peristiwa besar yang kita lihat di penghujung tahun ini muaranya satu, harga diri yang membuat seseorang menjadi tinggi diri, bahkan sampai tidak tahu diri. Bencana tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, bahkan kerusakannya sudah sedemikian rupa, tidak kunjung ditetapkan sebagai bencana nasional. Alasan utama yang muncul ke permukaan, yang ditangkap oleh masyarakat adalah tinggi diri, tinggi hati, karena kesombongan dengan alasan harga diri, gengsi. Yang ormas juga sama, kita tidak menyebut nama ormasnya. Muaranya sama, dua peristiwa besar ini Bapak Ibu sekalian, yaitu harga diri. Maka pagi ini kita akan bahas apa harga diri itu dalam Islam. Bagaimana Islam melihat tentang harga diri seseorang. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ikhwatal iman, ada tiga istilah penting dalam agama kita. Pertama, iffah. Yang kedua, marwah. Dan yang ketiga, izzah. Iffah, marwah, izzah. Sekilas secara substansial, hakikat ketiga kata ini sama.
tapi fakta dan prakteknya berbeda. Iffah itu jaga diri, tahan diri. Marwah itu harga diri. Izzah itu kemuliaan diri. Rumusnya dalam Islam, jaga diri maka dia akan punya harga diri. Kalau sudah punya harga diri maka dia akan memiliki kemuliaan. Orang yang tidak mampu menjaga dirinya maka dia tidak akan punya harga diri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis sahih mengingatkan kepada kita, khususnya para orang tua, para suami, jangan pernah melanggar syariat agama di hadapan anak istrimu, sebab itu kelak akan menjadi senjata mereka untuk memukul balik kita ketika kita menasihati mereka. Kalau enggak sholat, jangan depan anak istri. Karena suatu saat ketika kita kelak menyuruh mereka untuk sholat, mereka akan mengatakan, bapak aja enggak sholat. Yang tidak mampu jaga diri, maka akan tidak punya harga diri. Orang yang tidak punya harga diri tidak akan punya kemuliaan diri. Maka muncullah istilah di masyarakat kita, dihormati tapi belum tentu terhormat. Banyak yang dihormati, Pak, tapi belum tentu yang dihormati orang itu terhormat. Buktinya apa? Di depan dia hormat, di belakang nggak ada rasa hormat. Itu namanya dihormati, tapi belum tentu terhormat. Itu pejabat-pejabat itu banyak banget yang begitu itu, pejabat-pejabat di Konoha itu. Baru jadi RT, RW, lurah saja, itu tangannya udah nggak kuat buka pintu mobil, udah nggak kuat bawa tas. Baru lurah itu, Pak, belum jadi Fir'aun itu. Wah, kalau jadi Fir'aun, udah gimana bentuknya itu. Nauzubillah. Jadi Bapak Ibu sekalian, rumusnya iffah, marwah, izzah. Iffah itu jaga diri, tahan diri dari segala bentuk dosa dan kemaksiatan. Kalau sudah mampu menjaga diri, maka pasti akan punya harga diri. Orang yang punya harga diri akan punya kemuliaan diri, sekalipun dia tidak dihormati, tapi dia akan tetap terhormat. Sekalipun dia tidak dihormati oleh orang, tapi dia akan tetap terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, ikhwatal iman, 3 rumus ini: jaga diri, harga diri, kemuliaan diri. Kalau orang tidak bisa jaga diri, dia tidak akan punya harga diri. Kalau harga diri tak punya, maka kemuliaan diri pun tidak didapatkan. Nanti ujung-ujungnya adalah bunuh diri.
Nah, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, di dalam Islam, dalam agama kita ada 4 pilar utama yang menjadi tonggak sebuah kehormatan, harga diri. Ada 4 pilar utama yang menjadi penyokong, pembangun, penguat, pengokoh harga diri. Jadi harga diri dalam Islam dibangun di atas 4 pilar ini. Pertama adalah istiqamah. Orang yang tidak istiqamah mustahil punya harga diri, punya kehormatan. Orang yang mencela-mencele, yang gak jelas, yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan istilah muzabzabina baina zalika. Itu istilah ayat dalam Al-Quran, muzabzabina baina zalika la syarqiyah wala gharbiyah. Ngiring gak, ngidul gak, nganan gak, ngetan gak ngejelas. Gak punya konsistensi, tidak istiqamah dalam hidupnya. Orang yang tidak punya sikap istiqamah dalam hidupnya mustahil memiliki izzah, kemuliaan, kehormatan, harga diri dalam hidupnya. Maka Allah tegaskan dalam Quran surat 41 Al-Hijr ayat yang ke-30, innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Setelah mengatakan Allah Tuhan kami, setelah dia bersyahadat, setelah dia mengatakan tunduk kepada Allah dan syariat Rasulnya, menjalankan syariat agama ini, dan kemudian dia istiqamah, pada saat itulah akan turun pertolongan Allah. Kesimpulannya, tidak mungkin mereka yang tidak punya sikap istiqamah dalam hidupnya memiliki marwah izzah dalam kehidupannya. Mustahil. Dulu ngomong apa, sekarang ngomong apa. Sore dele, pagi tempe. Mencele, kata Bung Karno, sontoloyo. Itu namanya muslim sontoloyo. Kalau dalam istilah hadis, inilah salah satu yang disebut Nabi dengan fitnah akhir zaman itu. Apa fitnah akhir zaman itu? Salah satunya yumsi mu'minan yusbih kafirat. Sore masih muslim, pagi kafir, udah gak jelas, gak ada sikap konsistensi khususnya dalam ketaatan beragama. Orang yang begini ini mustahil punya harga diri. Maka di dalam agama kita, pilar pertama dari yang namanya harga diri dan kehormatan adalah sikap istiqamah. Sikap istiqamah, konsisten, selaras apa yang diucapkan, apa yang dinyatakan, dan apa yang menjadi kenyataan dalam hidupnya. Sekalipun semua itu butuh proses, tidak mungkin bisa sempurna. Pasti ada proses
Tapi Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, kaedahnya, tuntunannya jelas dalam agama kita. Ma la yudriku kulluh la yatruku kulluh. Kalau tidak bisa sempurna, jangan tinggalkan sama sekali. Bahasa Jawanya, ngono ya ngono, yen ojo, gak usah gitu-gitu amat jadi orang. Istiqomah itu butuh proses, itu sebuah keniscayaan, Pak. Gak ada orang ujuk-ujuk tiba-tiba langsung istiqomah, itu gak ada. Semua butuh proses, pembiasaan bahasa lainnya. Tapi ya subhanallah, jangan seperti kata Nabi tadi, pagi masih beriman tapi sore sudah kafir. Itu kan jaraknya luar biasa itu, Pak. Berubahnya jauh sekali itu. Dulu ngomong apa, sekarang ngomong apa itu. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, pilar pertama sikap istiqomah. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari sudut pandang lain dalam agama kita, kita mengenal istilah majnun. Majnun itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya gila. Ini ada dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ketika suatu hari selesai sholat subuh seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sekumpulan para sahabat sedang menertawakan sesuatu. Jadi ngumpul di satu tempat, lagi pada ketawa, didekati oleh Nabi. Kemudian Nabi bertanya, apa yang sedang ditertawakan? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, ada orang gila sedang ngamuk ya Rasulullah. Itu jawab para sahabat, Pak. Jadi ada orang gila ditonton, Pak. Rasulullah mendekat. Kemudian betul Rasulullah melihat ada orang yang tampilan secara fisik itu sama dengan seperti kita mengatakan orang gila selama ini. Pakaiannya nggak karu-karuan, badannya kotor dan sebagainya. Sembari tersenyum, Rasulullah keluar dari kerumunan para sahabat dan mengatakan, dia itu bukan orang gila. Tuh, catat Bapak Ibu sekalian, kita catat, dia bukan orang gila, kata Rasulullah. Bal huwal mubtala. Dia itu bukan majnun, tapi mubtala, kata Nabi. Mubtala itu orang yang sedang diuji, orang yang sedang dapat ujian. Apa ujiannya? Kehilangan akal sehatnya. Jadi dalam perspektif Islam, dalam pandangan agama kita, orang gila bukan yang kehilangan akal sehatnya, tapi orang gila dalam pandangan Islam adalah orang yang masih punya akal sehat, tapi akalnya tidak berfungsi dalam hidupnya. Gila itu, Pak. Makanya disebut majnun. Majnun itu dari akar kata jannah, sama dengan kata yang membentuk jin, janin, jannah. Majnun itu semua satu akar kata dari kata jannah, artinya samar, Pak. Makanya makhluk samar yang tidak bisa diindra dengan kasat mata namanya jin. Jadi hakikat jin itu nggak bisa kelihatan, Pak. Kalau ada jin kelihatan, ada dua masalah.
Yang pertama jinnya bermasalah, atau yang kedua orang yang katanya melihat itu sedang bermasalah. Karena hakikatnya jin itu nggak bisa dilihat. Jadi kalau ada jin kelihatan itu berarti jin galau itu, Pak. Karena memang hakikatnya dia nggak kelihatan, namanya aja jin. Jin itu samar, sama kayak janin, Pak. Dalam perut perempuan, seorang ibu itu memiliki janin tapi nggak kelihatan. Sama halnya dengan jannah. Jannah itu surga, ada tapi nggak bisa diindra kasat mata saat ini. Kalau mau ya nanti di akhirat. Maka orang gila dalam pandangan Islam itu bukan yang kehilangan akal sehat. Bukan secara medis ya Pak. Ini secara hakikat, filosofi dalam Islam. Kalau secara medis sudah clear, jelas itu. Nggak punya akal berarti gila. Tapi mereka yang masih punya akal, akalnya tidak berfungsi dalam hidupnya, itu gila yang sebenarnya itu. Contoh nyata nih Pak. Mohon maaf, beribu maaf. Ketika hidup nggak mau sholat, mati maunya disolatkan di masjid. Tapi waktu hidup nggak pernah ke masjid. Ketika hidup nggak pernah sholat, tapi mati ngapain disolatkan? Bapak Ibu pernah lihat kambing mati? Binatang mati pernah lihat? Ada yang binatang mati disolatkan? Nggak ada. Kenapa? Karena binatang Ustaz, bukan karena binatangnya. Dia juga makhluk Allah. Itu kambing yang menciptakan siapa? Allah. Tapi kenapa kambing mati nggak disolatkan, Pak? Karena sepanjang hidupnya nggak ada kambing sholat, itu nggak ada, Pak. Kenapa manusia mati disolatkan? Karena hidupnya dia, kalau ketika hidup dia nggak sholat, mati nggak usah kalau berani. Kalau pengurus masjid berani, bagus itu. Yang nggak sholat itu mati nggak usah disolatkan, Pak. Yang nggak pernah ke masjid itu mati nggak usah disolatkan di masjid. Oh nggak, hidupnya ya nggak pernah ke masjid, kok tiba-tiba mati dibawa ke masjid. Harusnya begitu. Tapi kan kita makhluk sosial, ya beginilah. Kita kan bicara hakikat ini Pak, bukan bicara fakta kenyataan. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, pilar pertama adanya harga diri dalam Islam adalah sikap konsisten, sikap istiqomah, selarasnya apa yang dinyatakan dan apa yang menjadi kenyataan. Sekalipun tetap terbuka ruang untuk perbaikan dalam artian sikap istiqomah membutuhkan proses dalam kehidupan. Yang kedua, yang menjadi pilar harga diri dalam Islam adalah sikap rendah hati. Sikap rendah hati, tawadhu, bukan rendah diri, tapi rendah hati. Islam mengajarkan kepada kita umatnya untuk rendah hati, bukan rendah diri. Rendah diri itu dilarang dalam agama kita. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan merasa rendah diri di hadapan orang. Jangan merasa hina selama kamu masih memiliki iman. Kamu tetap yang tertinggi di hadapan Allah. Nilai seseorang
ditentukan oleh keimanannya di hadapan Allah. Kalau nggak ada imannya, nggak ada nilainya di hadapan Allah, Pak, maka kita kenal konsep iman Islam. Konsep iman Islam dalam Al-Quran disebut amanu, selalu diikuti dengan perintah wa amilus. Coba antum lihat Bapak Ibu sekalian, kalau ada perintah beriman dalam Al-Quran, selalu diikuti beramal soleh. Karena iman saja tidak cukup kalau tidak berislam. Berislam saja tidak cukup kalau tidak beriman. Kalau dulu waktu Bapak Ibu kita semua sekolah, ada pelajaran namanya pelajaran akidah, akhlak. Akidah itu penting karena pembuktiannya akhlak. Akhlak itu pondasinya adalah akidah. Itu satu kesatuan. Iman itu pengakuan, Islam itu pembuktian. Beriman tapi tidak berislam itu ngaku tanpa bukti. Ngaku doang, buktinya nggak ada, percuma. Itu namanya ngaku. Tapi belum tentu diakui. Kalau ngaku kan tinggal ngaku aja, Pak. Bentar lagi diuji, bentar lagi sebulan, hampir 2 bulan lagi lah ya Pak, kita memasuki Ramadan. Ibadah yang paling spesial dalam Islam, uji kejujuran itu kan. Tinggal ngaku aja puasa apa susahnya. Siapa yang tahu? Tapi apakah dia puasa? Wallahu a'lam bishawab. Jadi iman itu pengakuan, pembuktiannya disebut Islam. Dibalik juga nggak bisa, Pak. Ada orang yang Islami tapi tidak beriman, itu namanya pembuktian yang tidak akan pernah diakui. Kan ada orang yang Islami tapi nggak beriman, tapi sering sodako, bayar zakat, sering berangkatkan orang umroh, gitu. Islami tapi nggak beriman. Dulu ada itu Pak, di sebuah ibu kota Konoha itu. Maka Allah tegas mengatakan dalam Al-Quran pada surat Ali Imran, amaluhum kassara, perbuatan orang-orang kafir mau sebesar apapun kebaikan yang dia lakukan, kassara, laksana fata morgana. Dari jauh kelihatan seperti air, didekati airnya hilang, nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya. Maka iman Islam itu penting. Nah, rendah hati, tawadu di dalam Islam adalah merupakan pilar harga diri. Ma naqasa min malin, ma naqasa mal min sadaqatin. Harta tidak akan berkurang karena sedekah, dan seseorang tidak akan rendah ketika dia merendahkan hatinya, kecuali Allah mengangkat derajatnya. Jadi orang yang merendahkan hatinya itu tidak serta-merta merendahkan dirinya. Itu enggak, Pak. Tapi orang yang meninggikan dirinya itu pasti akan rendah di hadapan Allah.
Tapi manusia yang merendahkan hatinya di hadapan manusia akan tinggi di sisi Allah. Tapi manusia yang meninggikan dirinya di hadapan manusia akan rendah di hadapan Allah. Apa istilah sekarangnya itu, Pak? Manusia yang suka meninggikan dirinya akan rendah di hadapan Allah. Nah itu yang Presiden Konoha jadikan istilah sekarang. Waktu kampanye diomongkan itu apa itu? Omon-omon. Kalau dulu kita kenal istilah omdo, omong doang. Sekarang istilahnya jadi omon-omon, ngomong aja. Kalau bahasa kasarnya di Jakarta, di Betawi itu ngebacot, ngomong doang. Meninggikan dirinya di hadapan manusia pasti akan rendah di hadapan Allah. Contoh nyata, antum Bapak Ibu sekalian lihat kalau ada orang bakar sampah, api. Orang yang tinggi hati itu seperti asap, Pak, membumbung tinggi ke angkasa. Tapi nanti ujungnya apa? Turun ke bawah, Pak. Kenapa? Karena asalnya dari bawah. Apinya kan di bawah. Apinya nggak ikut naik ke atas, Pak. Yang naik asapnya doang. Asapnya juga nanti pasti akan turun itu. Tapi mereka yang merendahkan hatinya di hadapan manusia akan tinggi di hadapan Allah. Maka dalam satu syair disebut tawadhu takun kan najmi laha linazirin ala safahatil ma wa huwa rafi'un. Merendah hatilah laksana bintang di langit. Apa maksudnya bintang di langit? Bintang di langit kalau pada malam hari Bapak Ibu lihat di atas kolam, di dalam kolam, bintang itu seakan-akan di dasar kolam, Pak, di dalam. Ada kolam, kita lihat ada bintang, oh bintangnya di dalam air, Pak. Kelihatannya, tapi hakikatnya di langit. Itulah orang yang merendahkan hatinya di hadapan manusia. Seakan-akan terlihat rendah, tapi di sisi Allah justru dia tinggi. Hakikatnya dia tinggi. Hatinya saja yang dia kalahkan. Kesombongannya yang dia kalahkan. Maka pondasi marwah harga diri dalam Islam yang kedua adalah tawadu, rendah hati. Sederhananya begini Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau menerjemahkan harga di rendah hati dalam kehidupan itu apa? Kenapa kita dilarang untuk sombong? Allah menegaskan hal itu dalam Quran surat yang ke-31, surat Luqman ayat 18. Wala tusair khaddaka linnas wala tamsi bil ardi maraha innaka lan tuhriqal ard wa lan tablughal jibala tula innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. La tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Kalau bahasa kitanya ayat itu diterjemahkan gak usah belagu lah. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Kenapa dilarang demikian? Mau sehebat apapun seseorang hari ini Bapak Ibu sekalian, siapapun dia itu cuma salah satunya, bukan satu-satunya. Sama-sama kita ingat Bapak Ibu sekalian, salah satu, bukan
bukan satu. Saya orang kaya Ustadz. Iya, salah satu. Yang kaya masih banyak yang lain. Pintar saya Ustadz. Iya, salah satu. Yang lebih pintar masih banyak. Saya paling pintar, doktor, profesor, mentok udah Pak Ustadz. Masih ada yang maha pintar, Allah. Dan Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Manusia itu cuma merasa pintar, merasa Pak. Hakikatnya belum tentu. Mau profesor, doktor sekalipun masih banyak juga yang dia nggak tahu. Bahkan kadang kacamatanya di kepalanya dia nyari kemana-mana Pak. Itu ada profesor kacamata di atas, seharian dia nyari kacamatanya kemana-mana, padahal di atas kepalanya Pak. Pikun juga kalau udah kena. Nggak ada. Jadi kita hanya salah satu, bukan satu. Yang kedua, semua akan berakhir. Kita sudah tahulah ayatnya, likulli syai'in ajalun. Semua punya masanya masing-masing. Itu aja kalau ada iklan selalu dikasih syarat kan? Kasih bintang. Di bawahnya ada tulisan syarat dan ketentuan berlaku. Semua memakai syarat dan ketentuan. Ada keterbatasan semua Bapak Ibu sekalian. Gak ada yang kekal. Semua akan berakhir. Jangan hanya sekedar pangkat, jabatan, kesenangan, kekayaan, kemuliaan, nyawa berakhir Pak. Apalah kita ini, lahir kita ditolong, mati kita digotong. Cuma itu hidup kita. Lahir kita ditolong, mati kita digotong. Selesai. Apa yang mau disombongkan dalam hidup ini? Kalau Allah ingin mengambil semuanya, idza aradallahu syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Tidak ada kata mustahil bagi Allah. Kita jauh Ustaz dari gunung, laut jauh Ustaz. Makhluk Allah itu bukan gunung, bukan cuma laut. Tanah tempat kita sekarang ini berdiri milik Allah. Oh, nggak mungkin Ustaz jauh dari gempa bumi. Tenang saja Pak. Nyamuk makhluk Allah. Apa urusannya Ustaz? Itu Raja Abraham, raja yang membakar Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Itu matinya karena nyamuk Pak. Itu raja yang kuat. Kalau dalam mitologi barat itu dikenal dengan sebutan the killer of God. Kalau Fir'aun itu pernah ngaku sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la, dia mengatakan begitu. Kalau raja yang tadi yang hidup pada zaman Nabiullah Ibrahim yang membakar Nabiullah Ibrahim alaihi salam, itu dikenal dengan sebutan pembunuh Tuhan, the killer of God. Sombong, kuat. Matinya karena musuh yang lebih kuat, bukan Pak. Nyamuk masuk lewat lubang hidungnya Pak. Bertahan selama 7 hari di dalam rongga kepalanya. Terakhir keluar nyamuk itu dari jidatnya sini Pak. Mati raja itu Pak.
Ikhwatal iman yang Allah muliakan, rendahkan hati kita di hadapan manusia dan khususnya di hadapan Allah. Antum ingat itu syairnya Abu Nawas. Apa kata Abu Nawas? Zunubi mislu a'da'ir rima. Kita ini nggak ada kita ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Karena satu hakikat dalam diri kita, dosa kita kepada Allah bagaikan bilangan pasir di pantai yang mustahil untuk dihitung. Itu aja sudah sulit untuk menghadapinya. Terus apa yang mau kita sombongkan? Kalau istilah orang zaman dulu, kita ini hidup hanya antara azan dan sholat. Tadi azan subuh sama qomat itu Pak, sholat. Kenapa dikatakan demikian? Karena kita lahir ke dunia ini diazankan, mati kelak kita tinggalkan dunia ini, terakhir kita disolatkan. Jadi hidup seseorang itu hanya antara azan dan, kalau di masjid kita berapa menit tuh Pak tadi? Nggak nyampe 10 menit kelihatannya, 10 menit lah. Taruh 10 menit, berarti 10 menit aja hidup kita itu Pak. Hanya antara azan dan sholat, artinya singkat. Maka dalam Islam yang dipakai istilahnya umur, bukan usia. Umur dan usia itu beda. Kalau usia itu semenjak kita hidup, kita lahir sampai mati usia. Kalau umur itu waktu yang kita pergunakan, yang kita isi dengan ketaatan kepada Allah, itulah yang disebut dengan umur. Jadi ada orang usianya 70, umurnya 10. Bahkan bisa 5 Pak. Karena baru dari 5 tahun yang lalu dia tahu masjid. Sebelum-sebelumnya nggak tahu dia masjid. Berarti umurnya 5 tahun, usianya 70 tahun. Umur, karena dia turunan kata dari umur itu makmur, maka disebut DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Tugasnya memakmurkan masjid. Caranya gimana Ustadz? Yang paling sederhana, yang namanya pengurus masjid sholatnya ke masjid, itu namanya pengurus. Subhanallah, seperti ketua DKM kita, pertama malah datang ke masjid. Tempat lain ketua DKM ketua pengurus masjid nggak pernah ke masjid semenjak dilantik Pak. Tapi judulnya pengurus, itu namanya pengurus yang harus diurus. Itu yang bikin kurus jamaahnya itu. Nah iya. Apa cirinya Ustadz masjid yang begitu? Lihat pas Jumatan Pak, pengumuman uang kas. Wow, kalau kasnya gede, bangga banget pengurusnya ngumumin. Saldo kas 150 juta. Kami ulangi, 150 juta. Dengar gak? Bangga dia. Tapi begitu jamaahnya sujud, bangkit dari sujud, bersihin jidat, pasir semua isinya Pak. Karpetnya udah mulai semenjak masjidnya dibangun sampai udah mau rubuh, nggak diganti-ganti Pak. Karpet pusaka. Nah itu tanda-tandanya itu pengurus yang perlu diurus. Alhamdulillah masjid kita nyaman, makanya jamaahnya dari mana-mana.
itu sekedar tambahan. Itu turunan kata umur, makmur. Makanya disebut Dewan Kemakmuran Masjid. Hal yang paling sederhana, dia pengurus masjid, sholatnya ke masjid. Jangan sampai pengurus masjid gak pernah ke masjid, bahkan masjidnya sudah dipindah pun dia gak tahu, Pak. Kelewatan itu namanya. Makanya kalau mau milih pengurus masjid, gak usah neko-neko, gak usah pasang kriteria yang macam-macam, kayak pensiunan pejabat. Wah, gak usah. Kalau mau ngangkat pengurus masjid, ketua masjid, lihat aja siapa yang paling sering ke masjid. Udah, itu aja, Pak. Namanya ngurusin masjid, nggak pernah ke masjid, nggak nyambung itu namanya. Subhanallah, kita bersyukur masjid kita Allah karuniai pengurus-pengurus yang istiqomah. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat beliau-beliau dalam melayani jamaah. Jadi rendah hati. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kedermawanan. Jadi yang pertama tadi sikap istiqomah, yang kedua rendah hati, yang ketiga dermawan. Harga diri itu ditentukan oleh kedermawanan kita. Maka disebut dalam kaedah qimatul mar'i biqadri ma yuhsinu. Harga diri seseorang tergantung pada kebaikannya. In ahsantum li anfusikum. Kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Kedermawanan. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Allah tegaskan, kita tidak akan disebut, tidak akan mendapatkan kebaikan, tidak akan mampu meraih hakikat birrun, kebaikan, kalau kita belum mampu memberikan apa yang paling kita cintai dalam hidup ini. Kedermawanan. Ringan tangan dalam artian mudah menolong. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu membantu hambanya selama hambanya itu mau membantu saudaranya. Ikhwatal iman yang Allah muliakan, itulah yang dalam agama kita dikenal dengan istilah sedekah. Itu yang wajib dalam agama kita cuma satu, zakat. Lainnya itu semuanya sunnah. Maka yang diminta itu bukan semua, tapi cuma sebagian kecil. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Karena yang Allah nilai kepeduliannya bukan sebanyak dan sebesar apa bantuan, tapi punya kepedulian atau tidak. Itulah hebatnya ajaran Islam. Islam juga mengakui hak milik pribadi, Pak. Manusia itu punya hajat pribadi. Makanya mintanya nggak banyak. Yang wajib saja cuma 2,5%. Yang wajib nggak ada 10%. Lainnya semua sunnah. Allah juga memberikan ruang dan kesempatan kepada hambanya untuk menikmati apa yang dia usahakan, apa yang dia perjuangkan, dengan tidak melupakan orang lain. Tapi bukan semua, cuma sebagian kecil. Karena yang Allah ingin lihat
kita punya kepedulian apa tidak. Kepedulian itu yang ingin Allah lihat. Sama seperti ibadah kita Pak ini, sholat kita. Kita kan nggak tahu mana sholat kita yang diterima oleh Allah, kapan, hari ini, besok, lusa, atau yang dulu-dulu. Tapi kenapa Allah perintahkan kita terus untuk taat? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Taatlah kepada Tuhanmu sampai kematian itu tiba. Karena yang dinilai Allah itu kesungguhan, konsistensi kita dalam beribadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, betul-betul akan kami tunjukkan jalan-jalan kami, kata Allah. Seperti kita ngaji pagi ini, yang Allah lihat bukan setelah kajian ini langsung pintar jamaahnya, kemudian berdebat tanpa kesudahan. Wah, debat panjang kali lebar, bukan itu. Tapi ketaatan, ketundukan, kepatuhan kepada syariat agama ini yang Allah lihat. Makanya nggak peduli mau ngajinya gayanya gimana, nggak ada urusan. Mau serius, mau sambil tidur, mau macam-macam lah pokoknya gayanya, nggak apa-apa Pak. Lanjutkan perjuangan. Makanya malaikat tadi pas lewat di masjid kita cepat amat lewatnya ya. Langsung dicontreng aja sama malaikat, nggak dilihat-lihat lagi Pak. Karena kata malaikat, palingan yang ngaji itu juga orangnya. Udah hafal gayanya, si Fulan duduk di pojok, udah hafal malaikat, nggak diliatin satu-satu, udah hafal anggota tetap pengajian udah. Kalau yang biasa-biasa, yang luar biasa itu kan diliatin satu-satu, dicontreng. Kata malaikat, nambah nggak mungkin, berkurang iya. Tapi alhamdulillah konsisten. Jadi Bapak Ibu sekalian, kedermawanan bukan besar kecilnya bantuan, tapi kepedulian Bapak Ibu sekalian, apapun yang terjadi, bukan masalah duniawi saja yang perlu dibangun kepedulian, tapi juga masalah ukhrawi. Jadi masalah kedermawan ini penting Bapak Ibu sekalian, karena ini menjadi tonggak kehidupan di dunia. Maka di dalam konsep ekonomi Islam, keadilan itu menjadi fokus. Keadilan, jangan sampai kekayaan itu hanya berputar di antara sesama mereka yang sudah kaya, tetapi yang belum Allah berikan karunia keberuntungan, kelebihan harta atau kecukupan juga bisa merasakan di Allah takuna dulatan bainal aghniya. Maka orang pelit di dalam Islam itu, coba nanti antum lihat dalam Quran surat At-Taubah, itu selalu menjadi ayat zakat Pak. Maka dulu saya pernah usulkan ke masjid-masjid, kepada DKM ketika Ramadan itu, kalau sudah mendekati Idul Fitri itu nggak usah membacakan himbauan. Di masjid lain ada Pak, setiap selesai tarawih kami umumkan kepada para jamaah yang mau membayar zakat fitrah, panitia standby di pintu masjid sebelah selatan setelah sholat tarawih. Gak usah. Terus gimana Ustadz? Ultimatum, pemberitahuan. Kami pengurus masjid menyampaikan kepada jamaah untuk segera membayar zakat fitrahnya. Kami ingatkan, bagi yang belum membayar zakat fitrah, kami kasih waktu 3 kali 24 jam. Jika tidak dibayar, maka kami akan jemput paksa ke rumah Bapak Ibu sekalian, gitu.
Karena perintahnya dalam Al-Quran itu memakai redaksi kata khud. Khud min amwalihim sadaqatun tutahhiruhum. Kata khud itu kalimat perintah dari kata kerja akhaza ya'khuzu. Bapak Ibu lihat dalam kamus bahasa Arab apa artinya? Ambil paksa. Zakat masalahnya Pak, wajib. Ambil paksa. Kenapa ada perintah begitu dalam Islam? Orang kaya harus sadar, itu bukan cuma rezeki yang Allah titipkan kepadanya. Allah juga menitipkan pada harta yang Allah titipkan padanya jatah orang lain Pak itu. Makanya harta itu juga ujian. Jadi setiap harta itu ujian bagi yang diberikan. Salah satu bentuk ujiannya, dia itu mampu bersabar enggak dengan hartanya. Bukan cuma bersyukur. Kalau bersyukur semuanya bisa. Yang sulit itu bersabar. Sabar dalam arti bukan cuma memperturutkan keinginan, bukan cuma memperturutkan kemauannya, tapi juga ingat pada yang lain. Ada hak orang lain di dalam harta itu, Allah titipkan kepadanya. Maka kata kunci dari nikmat harta adalah syukur. Syukur itu lawan katanya kufur. Syukur itu tunjukkan, tampakkan, itu arti syukur Pak. Lawan katanya kufur. Kufur itu sembunyikan, tutupi. Syukur tunjukkan, bagaimana cara menunjukkan harta kita kepada Allah. Rasa syukur kita, pergunakan harta itu di jalan yang Allah sukai. Itu bentuk syukur kepada harta. Syukur kepada Allah atas karunia harta itu. Maka nanti di akhirat harta itu cuma ditanya dua hal. Pertama, min aina iktasabtahu wa aina anfaqtahu. Dari mana kau dapatkan dan di mana kau habiskan. Cuma dua itu aja. Auditnya cuma dua Pak. Dari mana kau dapat, di mana kau habiskan. Itu dua-duanya penting dalam Islam. Cara dapatnya nggak halal, tapi dimanfaatkan untuk hal yang baik, salah juga. Sodakoh pakai uang korupsi, yo nggak bisa. Itu namanya cuci dosa namanya itu Pak, bukan cuci uang itu. Korupsi kemudian hasil korupsinya buat sodakoh, bantu masjid, oh nggak bisa. Jadi caranya pun ditanyakan, dari mana dapat dan di mana dihabiskan. Nah, kedermawanan itu Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, kata kuncinya sederhana. Yang namanya sodakoh itu tidak perlu sedikit, yang penting ikhlas. Tidak perlu sedikit, yang penting ikhlas. Kalau dulu tidak perlu banyak, yang penting dulu itu dulu. Kan selalu diingatkan sodakoh itu yang penting gak perlu banyak, tapi ikhlasnya. Nah, kalau sekarang tidak perlu sedikit, yang penting ikhlas. Ya. Mau nanti jadi ria Ustadz, salah. Itu bukan ria itu. Bukan. Tapi dia mau ditunjukin, maunya dicatat namanya Ustadz, itu ria. Itu bukan ria itu. Itu masih masuk ikhlas. Ikhlas itu ada dua dalam Quran disebut Pak. Ada mukhlisin,
ada mukhlasin. Mukhlis, mukhlas itu beda. Mukhlis, ikhlas, tapi dia sadar dia masih ikhlas. Itu biasanya yang sedekah ditanya dari siapa Pak Haji? Hamba Allah. Begitu diumumkan dia bisik sama sebelahnya, hamba Allah itu saya itu. Itu mukhlisin, itu udah termasuk ikhlas Pak, manusiawi. Istilah lainnya disebut dengan tahaddus bin nikmah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Jadi kalau nanti Ramadan ada yang mau bawa hartanya ke masjid, bawa kurma berapa kerdus ditenteng sendiri, jangan bilang ria, itu bukan ria. Ria itu kalau meninggalkan amal soleh karena takut dibilang ria, itulah hakikat ria. Pak Haji kenapa nggak jamaah ke masjid? Takut dibilang sok alim nanti. Itu ria itu. Nggak jadi ke masjidnya itu ria itu Pak. Kok nggak jadi nyumbang ke masjid Pak? Nanti dikirain orang sombong. Itu sombong beneran itu. Siapa yang ngirain dia sombong? Dia kegeeran namanya itu. Nggak ada yang ngomongin dia sombong, bilang nanti dibilang orang sombong. Situ yang bilang situ sombong itu. Itu namanya ria. Lalu terus kalau dia beramal bukan karena Allah, apa namanya Ustaz? Itu syirik namanya itu Pak. Jadi jangan salah menerjemahkan ria itu. Gak apa-apa mau bantu masjid tulis namanya gede-gede, gak apa-apa Pak. Kenapa emang? Yang nggak boleh itu minta namanya ditulis nyumbang, enggak, itu nggak boleh. Tulis nama saya Pak Haji itu, nyumbang enggak, sama aja Bong. Saya nyumbang masjid mau saya tingkat jadi 7, tulis nama saya, nggak apa-apa, tulis saja. Ria itu Ustaz, orangnya ria, urusan dia sama Allah nanti di akhirat kita. Tulis saja. Biar yang lain itu juga pada mikir. Setidaknya ada hal positif terselip di dalamnya itu. Apa hikmahnya? Mengingatkan yang pelit-pelit itu. Biar pada sadar kan gitu. Jadi contoh. Masalah pahalanya urusannya dia dengan Allah. Kadang-kadang harus begitu Pak. Loh kok begitu prinsipnya Ustaz? Bukan kebaikan yang kalah dari keburukan. Tapi kebaikan itu tidak pernah muncul dan tidak ditunjukkan ke permukaan, sehingga seakan-akan keburukan itu banyak Pak. Padahal sebenarnya kebaikan itu nggak kalah, cuma yang baik-baik itu diam aja Pak. Ngomong dong, speak up, muncul yang baik itu. Biar nggak yang baik itu sama seperti gini. Kita yang udah di masjid ini, yang udah ngaji, nggak usah berantem, nggak usah ribut karena hal-hal yang kecil. Kenapa? Sebab nanti khawatir yang nggak ke masjid yang senang Pak. Karena itu kejadian di kampung saya, yang udah ke masjid berantem gara-gara kunut subuh. Berantem, akhirnya yang nggak ke masjid bilang sama temannya, untung aja kita nggak ke masjid. Loh kenapa? Pada berantem di masjid kata dia. Jadi yang untung malah yang enggak ke masjid. Yang ke masjid malah dianggap enggak untung. Itu ya sudah makanya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, kesimpulannya 3 pilar utama marwah harga diri dalam agama kita. Pertama, sikap istiqomah dalam hidup. Kemudian yang kedua, rendah hati. Dan yang ketiga, kedermawanan. Tidak ada marwah di dalam Islam tanpa 3 pilar utama ini. Konsistensi dalam hidup, kemudian kedermawanan, dan senantiasa rendah hati. Rendahkan hatimu di hadapan manusia, maka kamu akan tinggi di hadapan Allah. Tinggikan dirimu di hadapan manusia, maka engkau akan rendah di hadapan Allah. Maka merendah hatilah Bapak Ibu sekalian, karena rendah hati itulah yang bisa melahirkan kehormatan dalam hidup.
Ini saja Bapak Ibu yang Allah muliakan. Sebelum kita tutup dengan doa, ada pertanyaan? Alhamdulillah nggak ada. Sekian, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan semua kita yang berhadir pada pagi ini Allah karuniakan sehat lahir dan batin. Allah mudahkan segala urusan kita dunia sampai akhirat. Allah lapangkan rezekinya pada kita, rezeki yang halalan thayyiban mubarakah. Semoga anak, istri, suami, cucu Bapak Ibu sekalian dimanapun dan kapanpun senantiasa dijaga, dilindungi dan dijauhkan Allah dari segala musibah. Yang sakit kita doakan semoga Allah segera mengangkat penyakitnya. Allah kembalikan kesehatan lahir dan batinnya. Dan semoga semua amal soleh yang kita lakukan sebagai seorang anak, Allah alirkan pahalanya kepada ayah dan ibu yang telah mendahului kita semua, menjadi wasilah, asbab, perantara dan sebab Allah menurunkan rahmat dan ampunannya kepada beliau-beliau di alam kuburnya. Untuk ayah ibu kita yang masih ada, wabil khusus para orang tua kami, Bapak Ibu sekalian yang berhadir pada kajian pagi ini, semoga antum dan antunna semua senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah, sehat lahir batin dalam ketaatan ibadah, istiqomah, dan mudah-mudahan husnul khatimah kelak pada waktunya. Untuk semua niat, untuk semua doa dan munajat kita yang baik dari tempat yang baik pada waktu yang baik ini, kita mohonkan kepada Allah dengan wasilah membaca Ummul Furqan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.